إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat-nikmatnya serta taufik yang diberikan kepada kita bisa kembali menghadiri kajian tafsir yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan di masjid ini, yang mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya Allah juga jadikan sebab diterimanya amal-amal soleh kita, dan Allah jadikan juga sebagai pemberat timbangan amal soleh kita kelak di mizan-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, tentunya semata-mata niatan kita menghadiri kajian adalah juga dalam rangka memenuhi salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Tentunya ini yang perlu kita selalu luruskan niat kita dalam beramal semata-mata melaksanakan perintah Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh amal kita, seluruh amal-amal itu sangat bergantung dengan niatnya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Di mana Nabi SAW bersabda yang menunjukkan akan betapa setiap kita dalam seluruh aktivitasnya untuk memperhatikan niatnya, meluruskan niatnya, memperbaiki niatnya, karena seluruh amal itu sangat bergantung dengan niat kita semua. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, semuanya amal-amal itu sangat bergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu, kata Nabi SAW, dia diberikan balasan atas semua amal-amal yang dikerjakannya itu berdasarkan niatnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya keutamaan niat ini.
karena dia akan menjadikan amal itu apakah akan diterima oleh Allah, ya apakah tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amal itu bisa menjadi amal yang baik atau bahkan menjadi amal yang rusak, ya maka itu sangat bergantung dengan niat. Bahkan Nabi juga menyebutkan pada hadis-hadis yang berkait tentang keutamaan niat ini. Ada orang yang bahkan tidak melakukan amal-amal kebaikan karena terhalang dengan udzur-udzur tertentu, tapi karena dengan niat yang tulus untuk melakukan amal itu, maka Allah tetap memberikan pahala. Allah tetap memberikan pahalanya dengan niatnya yang tulus, yang ikhlas, walaupun dia tidak beramal sebagaimana amal yang direncanakan. Dan ini disebutkan Nabi SAW, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, man hamma bihasanah, barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan. Ya, Nabi mengatakan, barang siapa yang berniat, berkeinginan untuk melakukan suatu perbuatan, satu kebaikan, walam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya, sampai tidak bisa mengamalkan. Nabi mengatakan kemudian dia tidak mengamalkannya, maksudnya terhalangi dengan hal-hal yang membuat dia tidak bisa mengamalkannya, padahal sudah berniat beramal soleh. Maka apa kata Nabi SAW? Kutibat lahu hasanah, maka Allah tetap mencatat kebaikan untuknya, kata Nabi. Subhanallah, memberikan kebaikan. Allah mencatat pahala baginya karena niat yang ikhlas. Ya, bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan hadis yang lain tentang orang-orang yang hanya diam berduduk di rumahnya sementara Nabi dan para sahabat berjihad. Kata Nabi SAW, inna bil madinati aqwaman, inna fil madinati aqwaman. Kata Nabi SAW, ada di Madinah ini beberapa orang, kata Nabi SAW, ma qata'na wadiyan, yang mereka tidak melewati seperti kami melewati lembah-lembah untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala watina mautian yaghidhul kuffar, ya mereka juga tidak menginjak suatu tempat yang membuat gentar orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wala anfaqna nafaqatan, bahkan mereka tidak mengeluarkan infak apapun. Mereka tidak mengeluarkan biaya apapun untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apa kata Nabi? Wala asabatna makhmasatan, bahkan mereka tidak tertimpa kesulitan, ya, timpa kesukaran, musibah-musibah dalam berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, illa syarakuna, namun mereka menyertai kita dalam pahala, kata Nabi. Namun mereka menyertai kita dalam pahala. Mereka mendapatkan pahala yang sama seperti kita yang berjihad, kata Nabi, wa hum bil Madinah. Padahal mereka hanya duduk. Ya, mereka hanya di rumah di Madinah, kata Nabi SAW. Masya Allah. Ya. Lalu para sahabat tanya, ya, kenapa itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kaifa dzalik? Bagaimana kok bisa ya Rasulullah? Ya, mereka tidak berjihad, mereka hanya di rumah, mereka tidak melewati lembah-lembah dalam rangka berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak singgah di suatu tempat yang membuat gentar orang-orang kafir dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengeluarkan biaya apapun seperti kita berjihad, ya, mengeluarkan biaya, mengorbankan jiwa kita, mempertaruhkan nyawa kita. Ya, banyak hal-hal yang tidak kita sukai kita dapatkan dalam kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kok mereka bisa mendapatkan pahala yang sama seperti itu? Apa kata Rasulullah? Ya, Nabi mengatakan mereka terhalangi oleh udzur-udzur mereka. Ya. Mereka bukan tidak mau berjihad, kata Nabi. Mereka berniat berjihad, tapi udzur-udzur mereka menghalang mereka untuk pergi berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah mereka mendapatkan pahala seperti pahala kita, kata Nabi SAW. Bi husnin niyyah, kata Nabi. Dengan niat baik mereka, kata Nabi SAW. Dengan niat tulus mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Lihat bagaimana menunjukkan betapa pentingnya kita memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita, mengkontrol niat kita. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada suatu perbuatan yang paling sulit untuk aku lakukan daripada apa? Memperbaiki niat. Selalu menjaga niat.
Ya, ada orang di awal beramalnya karena Allah, di tengah-tengah perjalanan amalnya mulai bukan karena Allah, ingin dipuji, ingin mendapatkan dunia dan seterusnya. Ya, bahkan Nabi pernah menyebutkan satu hadis lagi kita sebutkan. Ya, Nabi pernah mengatakan innal qatil wal maqtul finnar. Nabi pernah mengatakan idza laqiyal muslimani, ya idza taqal muslimani bisayfayhim, apabila dua orang muslim bertemu dalam rangka berseteru, ya Nabi mengatakan kalau ada dua orang muslim yang dia berseteru dengan kedua pedang, saling berkelahi tapi menggunakan dua pedang. Lalu kata Nabi SAW, ya al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya dalam neraka. Para sahabat kaget melihat ucapan Nabi SAW. Kok bisa? Ya, kata Nabi kalau ada dua orang muslim, Nabi menyebutkan muslim, ada dua orang muslim yang berkelahi berseteru dengan menggunakan kedua pedangnya. Lalu Nabi menyatakan si pembunuh dan yang dibunuh tempatnya dalam neraka. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau yang membunuh kita tahu ya Rasulullah di neraka. Kalau si pembunuh kita tahu dengan perbuatan membunuhnya ini yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, kita tahu mereka orang yang membunuh itu di neraka. Fama balul maqtul. Lalu kenapa orang yang dibunuh pun engkau vonis dia masuk dalam neraka ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Apa jawab Nabi? Li'annahu arada qatla sahibi, karena dia juga berniat untuk membunuh saudaranya, kata Nabi SAW. Maka para ulama ketika mengomentari hadis ini, andaikan orang yang dibunuh ini, seorang muslim yang dibunuh ini, dia tidak berniat untuk membunuh sahabatnya pula, kalau dia terlebih dulu dibunuh tentunya. Ya, kalau seandainya tidak ada niat yang sama untuk membunuh saudaranya ini, kata para ulama, ya niscaya huwa min ashabil jannah, niscaya dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan betapa kita penting meluruskan niat kita. Maka mudah-mudahan Allah selalu memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita, menjaga niat kita semata-mata seluruh amal yang kita kerjakan, wabil khusus dalam hal-hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap dengannya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Muddatsir, di mana dalam kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tafsir di awal-awal tafsir surat Al-Muddatsir, di mana ada seorang kafir yang bernama Al-Walid ibn Al-Mughirah Al-Mu'anid Al-Haq, yang menentang kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW, kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dengan terang-terangan melawan, menentang Allah, menentang Rasulullah SAW, bahkan memerangi kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala-galanya kepadanya. Dan disebutkan dalam ayat-ayat dalam surat Al-Muddatsir, di awal-awal ayat Al-Muddatsir ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadikan orang-orang kafir itu betul-betul sulit, ya sesusah-susahnya, ya Allah timpakan musibah-musibah yang menyulitkan, yang memberatkan mereka di hari kiamat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala ya mereview pelajaran kita yang sebelumnya, kalau ini belum kita sampaikan atau sudah kita pernah sampaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza nuqira fin naqur, dalam ayat yang ke-8 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman fa idza nuqira fin naqur, maka apabila, kata Allah Subhanahu wa taala, nuqira maknanya nufikha, maknanya ditiupkan.
Ya. Apa yang ditiupkan? An-naqur. An-naqur maknanya al-qarn. Al-qarn itu juga secara bahasa maknanya tanduk. Qarn syaitan. Ini pernah menyebutkan apa namanya, ketika terbit dan terbenamnya matahari itu tempat munculnya apa? Dua tanduk syaitan yang kita dilarang untuk melakukan sholat. Ya. Nabi menyebutkan dengan qarnun. Al-qarn juga maknanya sangkakala. Makanya kenapa digambarkan trompet itu seperti tanduk ya, trompet itu. Ya. Jadi al-qarn, al-naqur itu maknanya al-qarn. Maka maksudnya dalam ayat ini, apabila ditiupkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala al-qarn sangkakala ini, ya. Untuk apa ditiupkan sangkakala itu? Ya ikhwan, ya jamaah semuanya. Ya, maksudnya ditiupkan nafkhatal ba'thi wan nusyur. Tiupan kebangkitan. Ya, karena ada sebagaimana para ulama mengatakan ada dua tiupan, ada tiga tiupan. Yang pertama ada tiupan mematikan seluruh makhluk. Hari kiamat ya, ini kita berkenan dengan hari kiamat. Maka ketika ditiupkan sangkakala untuk pertama kalinya, maka mematikan semuanya kecuali orang-orang yang tidak dikehendaki Allah, kecuali makhluk yang tidak dikehendaki Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah nafkhatul ba'thi, tiupan yang membangkitkan seluruh manusia, seluruh makhluk yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Yang sekali tiup, jadi bukan Allah menghidupkan kembali. Itu bukan satu-satu dikasih nyawa, satu-satu tidak. Ya. Allah cukup meniupkan sangkakala, ya. Allah cukup memerintahkan untuk ditiupkan sangkakala, kemudian semua ya manusia khususnya yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas seluruh amal yang diperbuat di dunia itu dihidupkan kembali oleh Allah SWT dengan sekali tiup jawab, sekali tiup mudah bagi Allah. Ya. Maka saat itu kata Allah mengatakan fadzalika, maka saat itu kata Allah, maka yang demikian itu kata Allah Azza wa Jalla, waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin, ya, maka waktu itu yauma idzin, fadzalika, maka itu waktu itu adalah waktu kata Allah Subhanahu wa taala yaumun asir. Ya, maka waktu saat itu adalah hari yang sangat menyulitkan. Asir maknanya usr, fa inna ma'al usri yusra. Ya, asir apa itu makna asir pakai ain. Ya, kalau pakai ain dan pakai sin. Kalau asir pakai sod, pakai ain itu jus alpukat ya. Ain pakai sod, bahaya ini ya. Ini kalau kita salah-salah baca jadi imam misalnya. Yaumun asir, kita ingat asir atau ingat alpukat atau ingat jus. Yang paling pakai sin, asir. Itu bahannya bahasa Arab nih, kalau salah-salah huruf nih, ini berubah makna. Ya, ini hari adalah hari yang menyulitkan. Ain sin ra, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri. Nah, usri itu usr. Ya, usr ain sin ra ini, dan sesungguhnya bersama kesulitan. Lawannya yusra, kemudahan. Yusr kemudahan, asr kesulitan. Asir dari kata usr. Ya. Dan demikian itu kata Allah, hari itu kata Allah, pada saat itu yaumun asir, adalah hari yang sangat menyulitkan, hari yang sangat mengerikan, menyulitkan, mengerikan. Ya. Bagi siapa itu? Allah mengatakan alal kafirin, bagi orang-orang kafir. Ala atas orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hari itu juga disebut oleh Allah ghairu yasir. Jadi asir sulit, ghairu yasir tidak mudah. Yasir yusr tadi kan apa namanya? Sebagaimana disebut dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri berarti asir.
yusra, yasir. Nah, itu dia. Dari satu akar kata bahasa. Dari akar bahasa, dari akar ya bahasa yang sama, dari satu akar ini ya. Asir itu adalah usr, yasir adalah yusr. Ya, apa maknanya? Kalau Allah mengatakan asir ghairu yasir, sulit dan tidak mudah. Ini namanya dalam bahasanya namanya takkid. Ya, kalau ada pengulangan dikatakan sulit dan juga hari yang sulit dan hari yang tidak mudah. Sebetulnya sama aja secara makna, tapi secara bahasa Arab ini, dalam tinjauan bahasa Arab ini menunjukkan takkid, penekanan, betul-betul sulit, betul-betul susah, dibuat susah oleh Allah hari itu. Atas siapa? Atas orang-orang kafir. Ya. Sulit dalam hal apa itu maksudnya? Nah, ini kita namanya tafsir ya. Kalau kan tadi terjemah. Ya. Apa tafsirnya maksudnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti di waktu itu kata Allah. Di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang kafir itu hari yang betul-betul Allah buat sulit mereka. Sulit dalam hal apa? Ayyakhlasu mimma hum fihi min munaqashatil hisab wa ghairi bil ahwa. Berarti maksudnya mereka nggak bisa selamat ya dari proses hisab. Ya, apa tuh hisab? Diperiksanya amal-amal yang kita kerjakan di dunia. Itu bukan gampang dihisab. Butuh waktu yang panjang. Ya, kalau dihisab, diperiksa di ruang yang tenang, di ruang yang aman, di ruang yang indah, di ruang yang tidak panas mungkin oke. Ini diperiksa menunggu untuk diperiksa, bahkan nanti ketika menjalankan pemeriksaannya pun ya, itu kita tahu bahwasanya pada saat di hari kiamat saat manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, di mahsyar tempat dikumpulkan oleh Allah, diberdirikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sampaikan bagaimana matahari, kata Nabi SAW, itu didekatkan di atas kepala manusia yang berjarak 1 mil dengan perbandingan saat ini matahari di dunia 93 juta mil, kira-kira 93 juta mil ya. Itu nanti kata Nabi SAW, tadnu syamsu ala ru'usil khalaiq ala qadri mil, di mana nanti kata Nabi matahari itu didekatkan di atas kepala manusia, di atas kepala makhluk itu hanya berjarak 1 mil. 1 mil jauh ya Pak. Kalau kita secara kita 1 mil jaraknya jauh. Ini tak masalah perbandingannya 93 juta mil hari ini. Kita sudah merasa kepanasan, kegerahan, kadang-kadang kita gak kuat, panas banget. Bagaimana kita gak bisa bayangkan kata Nabi SAW, matahari itu hanya berjarak 1 mil di atas kepala manusia. Sehingga Nabi menyebutkan fenomena saat itu, ada orang yang air keringatnya seperutnya, ada orang yang air keringatnya saking panasnya yang menanti hisab ini, untuk dihisab, diproses amalnya itu, ada yang sampai setelinga, itu sampai tenggelam ya, saking panas. Oleh karenanya ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, tapi juga ada orang yang dimuliakan Allah ya. Seperti Allah Rasul menyebutkan 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kengerian neraka, dari betapa panasnya yang neraka pada hari kiamat pada saat itu. Ya. Maka orang-orang kafir ini betul-betul dibuat susah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara kesulitan-kesusahan yang Allah jadikan untuk orang-orang kafir ini, mereka tidak bisa selamat dari hisab, diprosesnya amal-amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairil ahwa, dan juga dari semua kengerian yang ada pada hari itu, semua yang mengerikan yang Allah tampakkan, perlihatkan pada saat di mahsyar sebelum dimasuk neraka ini Pak ya, sebelum masuk neraka. Ini baru proses menjalani pemeriksaan amal-amal. Itu sudah mengerikan yang akan dilihat oleh orang saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzarni, biarkan aku ya. Dzar, tinggalkan. Dzar maknanya adalah ya, wada ayada. Ya, wada ayada atau meninggal. Kenapa ada haji wada?
haji berpisah-pisahkan, tinggalkan. Ya, yang akan kita meninggalkan maksudnya namanya wadah. Ya, maka dzarni kata Allah, biarkan aku. Wa man khalaqtu wahida, dan dengan orang yang aku ciptakan ini. Ya, waman dan siapa atau dan orang maksudnya. Dzarni biarkan aku, waman dan orang, dan siapa itu? Siapa sih maksudnya orang itu? Dan orang khalaqtu yang aku ciptakan wahida, seorang diri. Ya, siapa ini maksudnya tadi? Yang para mufassir mengatakan ini adalah seorang kafir yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah, yang sangat menentang Allah dan Rasulnya, memerangi kebenaran yang datang dari Allah Rasul. Terang-terangan orang kafir ini. Ya. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzarni, biarkan aku dengan orang ini, kata Allah. Maksudnya Allah biarkan saya berurusan sama orang ini. Masya Allah, Allah ya mengkhususkan untuk berurusan dengan orang kafir ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala, "Da'ni ayyuhar rasul," wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau biarkan aku, ya ana walladzi khalaqtu fi batni ummi, dengan orang yang aku ciptakan dalam perut ibunya ini. Yang aku menciptakannya dia dalam perut ibunya seorang diri, maksudnya ya la mala lahu wala walad, yang dulunya padahal orang ini kata Allah nggak ada harta dan nggak punya keturunan. Ya Allah ingin mengkilas sebalik bagaimana kita dulunya ini sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Allah ingin menyentil, ya, menyindir siapapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dulu itu apa? Kita nggak punya apa-apa, kita miskin. Siapa yang membuat, berarti kita akan berpikir siapa yang membuat kita saat ini bisa seperti ini, bisa berkecukupan hidup kita. Allah SWT. Ya. Allah mengatakan wahida, maksud itu yang dia aku ciptakan seorang diri, artinya la mala lahu wala walad. Dia nggak punya harta, dulunya manusia itu diciptakan Allah nggak punya keturunan yang bisa membantunya, menolongnya, menopang hidupnya, menyenangkannya, hidup bersama keluarganya, anak-anaknya. Itu ya maksudnya. Lalu Allah juga sebutkan ya bagaimana orang yang menentang Allah ini dulunya nggak punya apa-apa. Orang-orang kafir yang menentang Allah, yang mengingkari Allah, mengingkari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak mau mengerjakan perintah Allah, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, ini dulu miskin, kata Allah. Ya, biar dia tahu, biar kita berpikir kita ini diberi nikmat sama Allah. Kok sudah semuanya dikasih nikmat, diberi nikmat, kok menentang? Kan gitu Pak ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ja'altu lahu malan mamdudah." Dan lalu aku jadi, dan ja'altu aku jadikan lahu baginya, ya bagi manusia sudah aku ciptakan dulunya nggak ada apa-apa, nggak memiliki apa, miskin, lalu aku jadikan lahu untuknya malam mamdudah. Malan apa? Harta, mal. Pakai zakat apa? Zakat mal, ya. Artinya apa? Harta. Ya maka aku jadikan untuknya, aku berikan maksudnya, aku jadikan untuknya, aku berikan kepadanya malan, harta mamdudan, yang dibentangkan. Maksudnya harta yang luas. Mamdud itu secara bahasa dibentangkan, diluaskan. Ya. Maka aku jadikan untuknya si kafir ini, kata Allah. Ya, padahal dulunya dia nggak punya harta, nggak punya, sekarang aku berikan kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu harta yang lapar. Ya. Maksudnya di sini ya Allah mengatakan wa ja'altu lahu malan mabsutan wasi'an. Ya Allah kasih harta yang luas, yang banyak kepada orang itu. Siapa? Berarti biar kita berpikir, siapa yang memberikan harta kepada kita yang dulunya kita nggak punya apa? Allah SWT. Biar kita berpikir Allah SWT. Allah yang mendatangkan semua itu. Ya. Kemudian juga Allah mengatakan wa banina syuhuda. Dan aku juga menjadikan untuknya banin. Wa banin masih wa ini wawul ataf mengikutkan kata setelahnya dan kata sebelumnya. Dan juga aku jadikan untuknya banin. Selain harta, Allah juga berikan nikmat berupa banin, anak-anak. Ya, banin itu maknanya anak-anak.
sama sinonim dengan abnaun, ibnun, anak. Ya. Wa banina syuhuda. Syuhuda artinya huduran. Syuhuda maknanya hudur, yang hadir, hudur, syahid, syuhud. Syuhud apa itu? Syahid. Syahid yang menyaksikan, yang hadir, yang ikut berkumpul bersama mereka. Ini kan nikmat ya. Bukankah di antara kenikmatan itu Allah karuniakan anak-anak yang kumpul bersama kita, yang kita lihat bersama kita bersenda gurau, ya bertamasya, kumpul bersama kita dengan anak-anak kita. Itu suatu kenikmatan. Ya. Bukankah ada orang yang bahkan rela mengorbankan seluruh hartanya demi bisa mendapatkan anak keturunan, ya kan? Bahwasanya yang menunjukkan salah satu di antara nikmat Allah adalah Allah karuniakan anak-anak. Maka dulunya orang-orang itu, kita semua ini gak punya anak, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan anak, yang itu adalah kenikmatan lain. Sampai orang berani mengorbankan hartanya demi anaknya. Ya. Syuhuda yang hadir, yang menyertai mereka, hidup bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yaghibu anhu, gak pernah berpisah dengan. Masya Allah, kita selalu bersama anak kita. Ya. Bahkan di antara nikmat anak itu, di antara sebab Allah memudahkan urusan orang tuanya, dimudahkan sudah besar, dia sudah bisa bantu, sudah bisa menopang kesulitan orang tuanya, mengurangi beban-beban sebagian para orang tua. Itu menunjukkan nikmat. Ya, walaupun di sisi lain juga ada orang yang diuji dengan anak-anak, Pak ya. Ya, anak-anaknya yang harusnya bisa membantu malah menyusahkan ya. Malah tambah menyusahkan misalnya ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, wa mahadtu lahu tamhida. Ya, mahadtu, dan aku juga mudahkan. Mahada maknanya adalah yassara. Ya, wa mahadtu lahu, aku mudahkan untuknya tamhida, dengan sebenar-benarnya kemudahan dalam hal apa ini? Ya, fil aish, dalam kehidupannya. Maksudnya mahad ini, mahada yumahidu, itu maknanya yassara yuyassiru. Dan Allah juga mudahkan, aku mudahkan untuknya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginya subul aish taysira. Aku mudahkan jalan-jalan hidupnya dengan sebenar-benarnya, kata Allah SWT. Ya. Ini pengulangan sini kalau dalam bahasa Arab. Allah mengatakan mahada yumahidu tamhidan. Tulisan tamhidan itu di akhir ayat itu adalah pengulangan dari kata kerja tadi, mahada yumahidu tamhidun. Kayak ziarah itu mengunjungi. Ada akar bahasanya dari zara yazuru ziyaratun. Ya, mengunjungi, berkunjung. Ya, mahada itu tamhidan dari asal kata mahada, artinya dan aku akan memudahkan untuknya semudah-mudah. Kata-kata yang diulang itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bukan nggak ada manfaatnya. Di antara faedahnya adalah untuk menekankan tadi. Maksudnya Allah akan memudahkan kita semudah-mudah. Ya, terhadap orang kafir ini Allah mengatakan, ya, aku telah memudahkan baginya seluruh kehidupannya, semua jalan-jalan hidupnya, kata Allah, tamhidan, dengan sebenar-benarnya kemudahan. Bukan Allah kosong, Allah memudahkan urusan manusia. Betul-betul dimudahkan Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan summa yatma'u. Ya, summa kemudian. Yatma'u, yatma'u maknanya menginginkan, yuridu. Ya. Mana yatma'u, dia berkeinginan, si orang kafir ini. Ya. Kita berbicara tentang Al-Walid ibn Mughirah ini. Ya. Orang kafir yang menentang ini, malah dulu dia dikasih nikmat sama Allah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala summa yatma'u. Apa makna yatma'u? Ya, dia berkeinginan. Dalam tafsir disebutkan ya mulu, dia berangan-angan. Ya. Berangan-angan maksudnya berangan bagaimana? Ba'da hadzal ata, setelah Allah memberikan segala kenikmatan untuknya, an azid, untuk aku menambahkan nikmat itu untuknya. Jadi bukankah setiap kita juga begitu? Udah banyak orang berbuat maksiat, mengingkari kebenaran,
meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu. Tapi masih tetap ingin dapat nikmat kan, ya. Tapi banyak manusia yang yang melakukan kekufuran, melakukan kemaksiatan, tentunya mereka tetap masih berharap kenikmatan dari Allah. Sebagaimana ini Al-Walid bin Al-Mughirah, ya dia sangat berkeinginan, berangan-angan agar Allah menambahkan nikmat kepadanya. Dia terus ingin ditambahkan nikmatnya dari Allah Azza wa Jalla. Itulah tabiat manusia. Ya nggak punya rasa malu, ya udah bermaksiat tapi pengen tetap banyak nikmatnya, kan itu. Ingin tetap ditambah nikmatnya. Ya, itulah hak tabiatnya manusia. Nggak punya rasa malu, sudah mengingkari nikmat, sudah melanggar perintah Allah, tapi tetap pengen nikmatnya. Itulah betapa curangnya manusia. Ya, melanggar tapi tetap pengen nikmatnya mau, ya, mengerjakan perintahnya nggak mau, kan itu Pak ya? Ya, nikmatnya mau, tapi larangan Allah dilanggar juga. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengatakan kalla. Ya, apa itu kalla? Ya, jadi orang kafir ini merasa pede, merasa yakin, walaupun mereka berbuat maksiat, mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan tambah. Allah, ya, mereka punya keyakinan itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingkari apa yang diinginkan oleh Al-Walid ibn Mughirah ini. Kalla, apa kalla ini? Laisal amru kama yaz'um hadzal fajir al-athim. Maka perkaranya tidak seperti yang mereka kira, kata Allah SWT. Emang ya, enak banget kita maksudnya kata Allah. Ya, enak banget. Ya, udah berbuat kemungkaran, menentang Allah, tidak mau mengerjakan perintah Allah, melanggar larangan Allah, kemudian pengen ditambahin nikmatnya. Ya, kata Allah, kalla, nggak mungkin, kata Allah. Perkaranya tidak seperti apa yang mereka sangka. Perkaranya tidak seperti yang disangka oleh orang pendosa ini, kata Allah. Ya, si penjahat ini, kata Allah, al-fajir al-athim. Ya, si pendosa ini, kata Allah Azza wa Jalla. Si durhaka ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang bukan seperti yang dituduh, yang dianggap, yang diklaim, yang disangka, yang diduga oleh si pendosa, si durhaka ini, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Innahu, kata sesungguhnya dia ini, kata Allah Azza wa Jalla, kana li ayatina anida. Maksudnya bagaimana mungkin Allah akan tambah? Innahu, apa innahu itu? Sesungguhnya dia. Kita sering mendapatkan dalam Al-Quran berulang-ulang Allah menyebut kata inna. Nah, ini untuk belajar biar kita memahami teksnya setiap kata dalam bahasa ini, karena kata-kata dalam bahasa itu berulang-ulang. Ya. Seperti kata kalla, berapa banyak kalla disebutkan dalam Al-Quran. In, ya kan dia. Sehingga kita bisa nggak tahu kalla maknanya. Kalla, kata Allah, dalam makna yang lain sekali-kali tidak mungkin maksudnya. Ya. Perkaranya bukan seperti yang mereka kira, si pendosa ini, kata Allah Azza wa Jalla. Innahu, sesungguhnya diahu, ini kembali kepada si kafir ini. Orang tadi menentang Allah tapi pengen ditambahin nikmatnya oleh Allah. Ya. Innahu, sesungguhnya dia ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini untuk menunjukkan keberadaan di masa lalu. Sesungguhnya dia ini dahulunya gitu. Keberadaan dulunya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, li ayatina, terhadap tuh ayat-ayat kami. Li maknanya untuk atau terhadap. Ya. Ayatina, terhadap ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, petunjuk-petunjuk kami, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, maksudnya ayat ini terhadap Al-Quran, ya, terhadap ayat kami Al-Quran, maksudnya kata Allah anida, menentang, membangkang, durhaka, itu anid. Ya, apa itu anid? Menentang. Ya. Dan ini maksudnya, ya, Allah mengatakan ayatnya di sini, innahu kana lil Qur'ani wa hujajullahi ala khalqihi mu'anidan mukazziban. Ini dulunya orang kafir ini, si Walid ini. Itu dulunya dia adalah orang yang sangat menentang Al-Quran dan semua hujah-hujah yang Allah sampaikan kepada para hambanya. Mu'anid, betul-betul menentang, kata Allah Subhanahu. Mukazziban, dia dustakan. Inilah orang yang mendustakan, kata Allah. Dia ini dulunya orang yang mendustakan
ayat-ayat kami, kata Allah. Mendustakan Al-Quran, kata Allah. Dia ini dulunya orang-orang yang mendustakan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Dia nggak orang penentang. Gimana mungkin mau ditambahkan nikmat, kata Allah. Enak banget gitu ya maksudnya. Enak banget minta tambahin nikmat. Padahal dia menentang ayat-ayat kita. Sekarang pengen benar ditambahkan nikmatnya, ya. Lalu apa yang ada, kata Allah Azza wa Jalla? Ya, lalu apa yang ada yang akan Allah berikan kepada orang semacam ini, kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang kebenaran dari Allah dan Rasulnya, sementara dia ingin meminta tambahan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, ya Allah justru sebaliknya, sa'urhiquhu sa'uda. Ya. Apa itu sa'urhiquhu? Ya, aku akan timpakan azab, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Sa'urhiq, akan aku susahkan. Aku akan timpakan kesulitan. Ini sin di sini ada sinul istiqbal. Sin di sini adalah sin artinya will. Kalau dalam bahasa Inggris, I will go, I'm going to go. Ya, jadi apa namanya? Sa di sini ada sinul istiqbal yang mana akan. Ya, perbuatan yang akan diberikan. Ya, sa'urhiqu. Ya, urhiqu maknanya akan aku sulitkan. Aku akan buat sulit. Urhiqu sulit. Arhaqa yurhiqu maknanya ya aksar yuksir, membuat sulit, ya, membuat susah. Hu kembali kepada siapa? Domir hu, kata ganti hu ini hu. Aku akan membuat sulit kepadanya. Jadi kepada siapa? Orang kafir. Hu nya, ya. Kata ganti kembali kepada siapa? Tadi Al-Walid ibn Mughir. Ya, dan juga tentunya orang yang semacamnya, orang yang seperti si Walid ini, ya, yang mendustakan agama Allah, mendustakan kebenaran Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka Allah mengatakan sa'urhiqu, aku akan menimpakan kesulitan kepadanya, menimpakan musibah, menimpakan azab, kata Allah Subhanahu wa taala. Sa'ud itu maknanya yang menanjak. Ya, yang menaiki, yang naik. Apa maksudnya? Menimpakan kesulitan azab kepadanya dengan azab yang menanjak. Apa maksudnya? Ya, maksud menanjak ini maksudnya yang berat. Bukankah orang itu kalau menanjak itu sesuatu yang berat? Ya, jadi Allah mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan seperti ini itu untuk mengibaratkan betapa sesuatu perbuatan yang sifatnya menanjak itu kan menyulitkan, ya, menyesakkan. Kan mana yang mungkin kalau pendaki itu tahu para pendaki dulunya, kenapa banyak istilah-istilah menaiki bumi, mendaki langit. Itu karena perbuatannya itu bisa menyiksa. Ya, perbuatan yang bisa menyiksa, menyesakkan dada, semakin tak menanjak semakin. Kalau kita naik gunung, Pak, itu semakin nanjak itu semakin nyesek. Ya. Maka ini maksudnya ada sebuah ibarat. Ya, itu maksudnya siksa yang menanjak, itu siksa yang terus tidak ada henti. Ya, siksa yang sangat berat maksudnya. Ya, siksa yang kata para mufassir la rahata lahu minha, yang tidak ada istirahatnya Allah berikan siksa kepada mereka. Itu maksudnya. Ya, terus menanjak, tambah berat. Ya. Yang levelnya dinaikkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin orang disiksa oleh Allah dan neraka itu bukan semakin direndahkan levelnya, tapi ditingkatkan levelnya, semakin ditambah. Ya. Sehingga orang-orang kafir yang nanti disiksa oleh Allah di hari kiamat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum masuk neraka, bahkan sebelum diceburkan ke neraka itu sudah diberikan kesulitan, ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan azab yang la rahatalah, yang dia nggak bisa istirahat. Kalau disiksa dia sudah dibiarin dulu, istirahat dulu, nggak ada. Di hari kiamat tuh nggak ada siksa itu kecuali terus mereka. Ya. Terus kecuali ada Pak Abu Lahab. Ya, Abu Lahab sekalian. Karena dulunya ketika lahir Nabi kita Muhammad SAW, dia adalah orang yang paling gembira dengan lahirnya keponakan. Abu Lahab ini orang yang paling gembira dengan lahir keponakannya Muhammad SAW.
Sampai saking gembiranya dia bebaskan budaknya untuk menyusui Rasulullah. Siapa namanya budaknya? Siapa Doni? Pak Haji? Hah? Siapa budaknya Abu Lahab, pamannya Nabi SAW, yang saat lahirnya Nabi SAW kemudian dia bebaskan budaknya wanita lalu disuruh menyusui Rasulullah. Menyusui Rasulullah sebelum Halimatus Sa'diyah. Siapa namanya? Suwaibah. Ya, jadi ada budak wanita Suwaibah, budaknya budaknya Abu Lahab ini yang dimerdekakan oleh Abu Lahab, ya, karena gembira dengan lahirnya keponakannya, ya. Maka sehingga ini membuat Abu Lahab itu, sebagian para ulama berasal hadis riwayat yang sahih, itu Abu Lahab itu nantinya diringankan siksanya setiap hari Senin, setiap hari kelahiran Nabi SAW, ya, diringankan siksanya. Berarti ada masa-masa istirahatnya, ada masa-masa ringannya, azab. Padahal di saat orang-orang semua dalam neraka yang disiksa Allah, nggak ada istirahat, nggak ada diperingat, yang ada bertambah level, ya. Nggak ada makin 2 hari ngasok dulu istirahat juga, nggak ada istirahatnya. Sebagaimana orang diberikan nikmat di surga itu nggak ada hentinya Allah berikan nikmat. Sebagaimana penduduk surga itu nggak ada hentinya diberikan nikmat, bahkan ditanya sama Allah. Kita pernah sampaikan hadis ini. Bagaimana Allah ketika kata Nabi, ketika para penghuni surga masuk surga, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga itu telah masuk surga dan telah mendapatkan segala nikmat yang selalu diberikan oleh Allah kepada mereka, apa kata Allah? Ya, Allah kemudian menghampiri penduduk surga dan bertanya kepada para penduduk surga, kata Nabi dalam hadis sahih dan Imam Bukhari di sini. Nabi kemudian mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, Allah menyampaikan kepada para penghuni surga ketika mereka telah masuk surga diberikan segala nikmat oleh Allah. Apa kata Allah? Aturiduna syai'an azidukum. Apa yang kamu mau? Apakah kamu menginginkan sesuatu yang aku akan tambahkan kepada kalian di surga? Ya, lihat, coba. Ya, sebaliknya di surga, penghuni surga itu sudah dapatkan segala nikmat, Bapak. Apa yang mereka mau, yang diinginkan dihadirkan sama Allah. Ya. Tapi dengan begitu pun Allah masih bertanya kepada para penghuni surga, aturiduna syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan suatu nikmat yang aku akan tambahkan kepada kalian? Ya, Masya Allah. Sebagaimana penduduk neraka, nggak pernah dikurangi siksanya, nggak pernah ada berhentinya, nggak pernah ada istirahatnya. Orang itu disiksa dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada waktu istirahat, disiksa terus disiksa, hancur dibuat yang baru, hangus dibuat yang baru, agar merasakan terus. Kan orang ada ya Pak ya, saking saya punya ada temannya punya penyakit apa tuh yang kekurangan darah, yang harus disuntik terus, ditambahin darah, disuntik sampai kebal, baal ya, nggak bisa dicolok, nggak bisa disuntik lagi Pak. Itu semua badannya itu udah semuanya penuh suntikan. Saking susahnya udah kebal, udah nggak mau mati rasa, udah sulit ditusukkan tuh jarum. Ya. Berarti udah nggak rasa sakitnya udah nggak ada tuh. Ya. Udah hilang rasa sakit. Sakit dulu awal disuntik kan sakit ya. Kalau udah sakit seringnya itu udah kebal. Ya. Tapi di neraka nggak begitu. Berarti kalau orang tiap hari disiksa akan jadi kebal dari, kan gitu biasanya kan gitu Pak ya. Kalau orang menjadi resistensi gitu ya, jadi orang udah tahan sama udah sering menghadapi kesusahan, kan udah melewati masa susah udah saya udah biasa susah. Jadi udah nggak pernah susahnya udah hilang. Ya. Orang kalau udah keseringan diterpa dengan hal-hal yang susah itu udah biasa, nggak susah lagi, ya. Nggak sakit lagi. Orang udah biasa sakit, biasa. Tapi orang-orang dalam neraka nanti, orang-orang yang di neraka itu bukan seperti itu. Kalau sakitnya setiap harinya disiksa Allah, kemudian dia jadi kebal dan disiksa Allah, tidak. Setiap dia hancur, dia rusak, diperbarui sama Allah, agar dia merasakan yang sama sebagaimana awal siksaan itu disiksa Allah. Awal siksa itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus. Jadi
sakit pertama disiksa itu sama dengan seterusnya, dengan kedua, ketiga. Gitu. Karena orang kalau dipukul sekali sakit, udah berkali-kali udah kebal, ya gitu, udah kebal. Ini nggak begitu, ya. Dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala setiap orang itu disiksa dengan siksa-siksanya hancur, dibuat yang baru, agar dia merasakan yang sama, agar dia merasakan siksa itu yang sama sebagaimana siksa itu pertama kali diberikan oleh Allah. Gak ada istirahat. Biar kita takut sama Allah, kita takut sama Allah. Gak ada istirahat. La rahata lahu minha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyiksa ya orang-orang kafir, orang tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya sauda, menanjak, tidak ada istirahatnya, ya, yang seberat-berat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innahu fakkara wa qaddar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innahu, sesungguhnya dia ini, ya, dan semua orang kafir. Jadi Allah ini hanya ingin memberikan perumpamaan dan tentunya juga kepada semua yang sama dengan orang kafir itu. Innahu, kata Allah Subhanahu, kenapa si Walid ini, si Walid bin Al-Mughirah ini yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran Allah dan Rasulnya, ya, dia dengan terang-terangan memerangi Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu, sesungguhnya dia ini, kata Allah Azza wa Jalla, fakkara wa qaddara. Fakkara mana yufakir, berfikir, ya. Jadi bahasa Arab fikir itu dari bahasa Arab tuh, ya, fikir. Fakkara yufakiru, maknanya apa? Berfikir. Berarti kata berfikir itu bahasa Indonesia itu diambil dari akar bahasa Arab, berfikir. Apa itu, ya, maksudnya apa berfikir di sini? Fakkara di sini, ya. Maksud fakkara di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, wal muradu, ya, yang dimaksud dari fakkara di sini, ya, innahu fakkara fi nafsi, dia berfikir dalam pada diri, maksudnya merencanakan sesuatu. Ya, fakkara, berfikir pada dirinya, itu maksudnya dia merencanakan sesuatu. Dia berfikir apa yang bisa dia perbuat untuk menentang Allah dan Rasul. Ya. Kemudian wa qaddara, ya, qaddara yuqaddiru. Ya, kemudian dia tetapkan, setelah dia renungkan, rencanakan, lalu dia tetapkan qaddar. Apa yang dia tetapkan, ya? Wa hayya ma yaqulu min at-ta'ni fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an. Maksudnya dia berfikir, merencanakan dan memutuskan, ya, apa yang dia harus ucapkan dalam rangka mencela Rasulullah dan Al-Quran. Ya, jadi dia ada orang kafir spontan mencela. Ada nggak sengaja ketika dilihat baru dia mencela, dan dia menghinakan Quran. Tapi kalau Walid, ya, Walid ibn Mughirah ini, dia betul-betul direncanakan. Dia rencanakan apa yang terbaik dalam rangka mencela Nabi, tadi, ya. Bagaimana dalam rangka melecehkan, mencela, menentang Quran dan Rasul, dia rencanakan betul. Ya. Kan gitu, ya. Kalau mana yang lebih, makanya yang lebih berat hukuman pidana itu pembunuhan berencana. Itu ya. Sama orang yang nggak sengaja, saya di jalan tiba-tiba berkelahi lalu membunuh, ya, misalnya. Mana yang lebih berat dengan orang berencana, yang dia sudah atur semuanya, saya akan datang malam hari saat dia lengah, saat dia tidur saya akan bunuh dia. Wah, ini lain. Ya, betul Pak? Betul ya? Karena tahu ya, kasus pidana itu berat hukuman orang itu melakukan kejahatan berencana itu. Ya, kenapa di sini disebut berencana? Ini Walid ini berencana. Dia sudah pikirkan, dia bagaimana mencari akal, mencari cara, ya, mencari yang terbaik, ucapan-ucapan yang terbaik dalam rangka mencela. Tapi ya, ucapan terbaiknya bukan untuk berbuat baik ini, ya, bukan menyampaikan suatu kebaikan, tapi bagaimana berencana, menyusun strategi, ya, menyusun suatu siasat, suatu ucapan, perbuatan yang itu dalam rangka mencela Al-Quran, mencela Rasulullah, mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Itu Walid. Betul-betul dia menyengaja itu, sengaja berencana untuk menentang, mencela Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, ya. Maka disusun ucapan apa nih, ucapan yang paling menyakiti apa nih.
Ya, orang ada menyakiti orang, mengucapkan sesuatu tapi dia nggak spontan, dia lagi berantem misalnya mengucapkan sesuatu yang merendahkan orang. Ya, itu tentunya berbeda hukumnya. Dan orang yang sudah berencana berniat sengaja menyusun kata-kata bagaimana yang membuat orang itu sakit hati. Orang itu menjadi jatuh, ya, merendah, yang merendahkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya kemudian menyebutkan balasannya. Ya, apa balasan yang pantas untuk orang ini? Ya. Allah kemudian mengatakan faqutila. Ya, qutila. Fa itu artinya maka. Artinya bukan dampak. Ya, balasan. Ya, apa sih konsekuensinya? Fa, maka disebutkan fa maka gitu ya. Oleh karena itu, oleh sebab perbuatan itu kata Allah, qutila. Apa qutila? Qutila dari asal kata qatala yaqtul. Maknanya asalnya membunuh, menghilangkan nyawa. Qatal. Qutila artinya kalau dalam verb itu, kalau dalam bahasa Inggris kata-kata itu kata kerja pasif. Membunuh, dibunuh. Ya, qutila. Ini kata ini itu dimaknai maksudnya falu'ina. Maksudnya kata para mufassir, qutila ini bukan langsung saat itu seketika itu dibunuh si Walid ini. Tapi dia lu'ina, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastahaqqa bidzalika, maka dia pantas untuk dibinasakan. Pantas untuk dimatikan, dihancurkan. Maka Allah faqutila, maka orang ini layak dihancurkan kata Allah. Ini orang layak dilaknat kata Allah Subhanahu, maka dilaknatlah dia. Ya, maka dialah orang yang pantas untuk mendapatkan kehancuran kata Allah Subhanahu wa taala. Allah pastikan kebinasaan, kehancuran, laknat untuknya. Apa itu laknat? Laknat itu dijauhkan dari rahmat, didekatkan dari siksa, dari azab Allah Subhanahu. Karena laknat ini lawan dari kata rahmat. Laknat itu lawan dari kata rahmat. Kalau rahmat, ya, itu didekatkan oleh Allah nikmat kepadanya dan dijauhkan, dihindarkan dari azab dan musibah. Kalau laknat berarti maknanya didekatkan dengan siksa, dengan musibah dan kehancuran, kebinasaan dan dijauhkan dari dia. Itu laknat. Maka qutil kata para ulama. Maka makna atau tafsir dari kata qutil di sini adalah lu'in. Ya, maka dilaknatlah, terlaknatlah si Walid ini. Dia adalah orang yang berhak dan pantas untuk mendapatkan kehancuran, kebinasaan dalam hidupnya. Itu maksudnya. Oh ya. Kenapa itu? Kaifa qaddar, karena kaifa bagaimana dia, ya karena sebab bagaimana dia telah merencanakan, memutuskan untuk mencela Rasulullah, menghinakan Rasulullah Al-Quran. Itu dimaksud. Karena perbuatan ini kan. Ya. Maka dilaknatlah dan dia berhak untuk mendapatkan kebinasaan. Bagaimana dia telah menyiapkan pada dirinya celaan terhadap Allah dan Rasulnya dan juga Al-Quran karena perbuatan itu. Ya. Kenapa kembali mengulangi? Nah ini, kenapa banyak ayat-ayat Quran diulang-ulang? Ya, maka di antaranya ya, kalla saufa kalla summa kalla gitu ya, saufa ta'lamu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat ini, Allah mengatakan qutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar. Kembali Allah mengulang. Ya. Padahal sama katanya, cuma bedanya pertama faqutila, yang kedua summa qutil. Ya. Apa faedahnya? Ya. Apa faedah Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat yang sebelumnya dan ayat yang sudah dan redaksi yang sama? Ini yang menunjukkan takkid, lagi-lagi apa? Penegasan. Bukan gak ada faedahnya. Ya. Ini adalah menunjukkan takkidul lafaz, yaitu penekanan secara lafaz yang menunjukkan betul-betul pasti nggak mungkin terjadi. Mustahil nggak terjadi, mustahil nggak akan dilakukan oleh Allah, mustahil pasti Allah akan lakukan itu. Allah akan hancurkan, Allah akan binasakan, Allah akan laknat si Walid itu pasti. Kan jelas apa ya, ada orang-orang yang sudah dipastikan kehancurannya pada semasa hidupnya.
ini sudah dipastikan gak akan pernah mendapatkan hidayah. Jadi orang-orang kafir, bukankah banyak orang kafir dapat hidayah Islam, ya. Mendapatkan hidayah Islam ya? Ada orang-orang yang menentang kayak Umar bin Khattab yang kemudian dapat hidayah Islam karena Allah memastikan laknat, nggak seperti Abu Lahab ya. Abu Lahab kan langsung dilaknat sama tabat siada, celaka kau ya Abu Lahab. Maka orang-orang yang langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya, orang-orang kafir yang mendapatkan laknat di dunia, maka nggak ada hidayah baginya. Berarti kebinasaan jelas, pasti dia mati dalam keadaan kafir. Abu Lahab selamat nggak dari kekufuran itu? Wafat dari kekufuran. Wafat dari kekufuran. Walid kufur. Benar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman selanjutnya. Jadi ini menunjukkan pengulangan dalam Al-Quran ini diantaranya dalam rangka menegaskan, memastikan nggak mungkin nggak terjadi. Oke. Ya. Karena apa tadi? Kenapa diulang? Karena dia berencana, dia berangan-angan, berkeinginan, dia merencanakan dan memutuskan untuk apa? Menyiapkan semua yang bisa merusak, menghancurkan, merendahkan, mencela Al-Quran, Rasulullah SAW, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian summa nazar. Ya, apa summa nazar ini? Ya sama, nazar maknanya kemudian dia juga merenungi dalam perbuatan, dia sudah pikirkan. Summa nazar maknanya summa ta'ammal fi ma qaddara wa hayya'a min at-ta'ni fil Qur'an. Kemudian dia juga sudah merenungi baik-baik. Jadi dia sadar betul ya, dia merencanakan, memutuskan, dan dia sudah ta'ammal, mentadabbur, sudah memikirkan akibatnya. Dia sudah tahu. Ya, pertama dia merencanakan, berpikir apa yang terbaik untuk mencela Al-Quran, mencela Rasulullah, lalu dia putuskan, lalu dia sudah pikirkan baik-baik. Ta'amal, sudah renungi baik-baik. Dia renungi, ini tetap itu penambahan perbuatannya si Walid ini. Fakkara wa qaddar wa nazar. Dia sudah pikirkan, ya, sudah dia rencanakan, dia putuskan, dan dia sudah direview lagi. Oh ya, oke. Gitu baik. Jadi sudah betul-betul fix, dimatang. Ya, jadi rencana yang direncanakan oleh Walid bin Ibn al-Mughirah dalam rangka mencela, merendahkan, memerangi Allah dan Rasul dan Al-Quran, itu betul-betul matang perencanaan. Semua nazar, sudah direnungi sama dia. Wah ini sudah direnung, sudah direview sama dia. Kan gitu orang kalau buat mau mengerjakan suatu pekerjaan Pak ya, dipikir apa, dipikir dulu, direncanakan. Setelah direncanakan, diputuskan. Setelah diputuskan, direview lagi. Kan gitu Pak ya, baru dieksekusi. Kan gitu Pak ya, kan gitu. Ini betul-betul berarti terencana sekali nih ya. Perbuatan Walid bin Mughirah itu bukan sekadar perbuatan belak-belakan, betul-betul terencana matang. Fix. Dia betul-betul ingin mencela, memerangi Allah, Rasul dan Al-Quran. Gitu ya. Berarti betul-betul profesional ya dalam melakukan profesional dalam melakukan kejahatan. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan summa abasa wa basar. Ya. Kemudian ya Walid ibn Mughirah ini ya, ketika mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, summa abasa. Ya, abasa itu dalam surat Abasa ya, abasa wa tawalla. Apa itu abasa dulu? Cemberut ya, masam, muram. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bagaimana keadaannya Walid. Nanti ya, nanti ya, di hari kiamat orang-orang yang misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan summa abasa. Ya, dia dalam keadaan qattaba wajah. Ya. Summa abasa, qattaba wajah, dia mengerutkan wajah. Biasa orang kalau mukanya masam, muram, ya, mukanya kesel, mukanya nggak enak gitu ya, muka nggak enak gitu ya, ya muka masam, muram,
itu biasanya mengerutkan apa? Dahinya, wajah. Dia kerutkan wajah. Ya. Ya. Washtadda fil abusi wal qulul lamma daqat alaihi al-hayl wa lam yajid muta'innan yat'an bihi fil Qur'an. Ya. Ini betul-betul ini menunjukkan keadaan siapa? Walid bin Mughirah dalam rangka mencela Rasulullah SAW. Berarti dia betul-betul dia pikirkan sampai dia kerutkan wajahnya. Ya, dia mengerutkan wajahnya. Ya. Kemudian kembali dia summa adbara wastakbar. Ya. Kemudian dia kembali dalam rangka juga menentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Summa adbara. Ya, dia kemudian kembali, ya, maksudnya kembali merencanakan. Ya, kembali raja'a mu'ridan 'anil haqq. Dia kembali dalam rangka betul-betul menentang kebenaran. Artinya berbuat terus-menerus, ya, menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Rasulullah SAW. Ya. Wastakbar dengan sombongnya, wastakbar dan dia melakukan kesombongan. Dia melakukan hal itu dengan apa? Wastakbar, dengan sombongnya. Istakbar maknanya mutakabbir, dalam keadaan sombong. Ya. Faqala, lalu dia mengatakan ini apa yang dia rencanakan, ya. Apa yang dia rencanakan tadi dia sampaikan. Faqala, maka dia katakan, siapa yang mengatakan? Al-Walid ibn Mughirah. Lalu dia katakan, in hadza, tidaklah ini. Maksudnya ini siapa? Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, in hadza, tentang Al-Quran maksudnya. Tidaklah ini, maknanya apa? Tidak. Hadza ini. Ya. Tidaklah ini Al-Quran, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW illa, kecuali sihrun yuksar. Dia adalah sihir. Masya Allah. Berarti ternyata ini. Ternyata yang tadi apa? Yang direncanakan, yang difikirkan, yang diputuskan untuk disampaikan sebagai celaan kepada Allah dan Rasulnya dan Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran, ternyata ini putuskan, fix sama dia. Oh, ini Quran, ini sihir. Itu yang menjadi celaan. Ya. Itu menjadi celaan Ibnu Mughirah yang menggiring opini orang-orang untuk mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu dalam rangka merendahkan, mencela Nabi Muhammad SAW. Dan juga Al-Quran yang dibawanya ini sihir. In hal tidaklah Al-Quran illa sihrun, dia adalah sihir. Apa itu sihir? Ya, sihir itu apa? Sifatnya apa? Penipu kan? Sihir itu kan seperti pemuslihan, hanya tipuannya menipu, sihir. Biar orang kalau disampaikan Al-Quran dia tersihir. Dia mau ikut begitu saja tanpa berpikir, nggak memakai akalnya kan gitu ya. Orang kalau disihir kan lupa segalanya. Lupa akalnya, lupa ingatannya, lupa nggak tahu mana ya, tidak sadar. Ini sihir yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Ini sihir yang dibawa Muhammad SAW. Quran yang dibawanya adalah sihir, ya, yuksar, yang bisa mempengaruhi. Ya, apa itu yuksar? Ya, yuksar maknanya sihrun, ya, yunqalu anil awwalin, yang dia yunqal anil awwalin, ya, yang didapatkan dari orang-orang terdahulu. Ya, ini adalah peninggalan. Ini Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ini sihir, ya, yang dia dapatkan dari orang-orang terdahulu, nenek moyang jajang. Itu maksudnya. Maksudnya yuksar sih sama para mengatakan sihir yang ditinggalkan dulu oleh orang sebelumnya, nenek moyang. Ya, ini Quran sihir. Lalu in hadza, kembali diulangi sama Allah, in hadza, perkataannya Ibnu Mughirah, in hadza, tidaklah ini, maksudnya ini hadza adalah ini kata ismul isyarah, maksudnya Al-Quran, kembali pada Al-Quran. In hadza illa qaulul bashar, tidaklah ini Al-Quran illa, kecuali, illa, sering kata-kata illa diulangi oleh Allah, illa, kecuali, ya, qaulul bashar, qaul, ucapan, perkataan, kalam. Ya. Al-bashar adalah manusia. Sebagaimana Rasul pernah kata, innama ana basyarum mithlukum, sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Bashar maknanya manusia, makhluk. Ya. Maka perkataan Ibnu Mughirah, Al-Walid Ibnu Mughirah mengatakan,
untuk mencela Al-Quran, mencela Rasulullah, mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia mengatakan Al-Quran ini tidaklah kecuali dia adalah qaul basar, ucapan manusia belaka. Ini bukan ucapan Tuhan, jangan percaya. Macam itu. Ya, itu yang maksudnya diinginkan, yang direncanakan oleh siapa? Ya, Walid ibn Mughirah. Ya, ini perkataan yang jahat. Ini adalah perkataan yang dusta, yang dalam rangka mencela Rasulullah dan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ternyata ucapan yang diputuskan oleh Walid ibn Mughirah dalam rangka mencela ini ingin menunjukkan kepada orang-orang di Quran ini sihir. Itu celana. Quran itu sihir. Ya, Quran itu adalah cuma ucapan manusia, ucapan si Muhammad, bukan ucapan Allah, bukan ucapan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ya mengatakan sausli saqar. Itu balasannya. Maka orang-orang yang sepertinya semisal dengan Al-Walid ibn Mughirah yang betul-betul menentang, memerangi, ada orang kafir loh sekalian. Orang kafir juga menentang, tapi dia tidak memperlihatkan. Berarti hukum orang yang berbuat maksiat dengan sembunyi-sembunyi, dengan dia tidak menampakkan, itu berbeda hukumnya dengan orang yang dia terang-terangan berbuat maksiat, melakukan penentangan. Ada orang kafir juga memerangi Rasulullah, bahwa mereka juga menentang, tapi tidak ditampakkan. Ya, mereka tidak menampakkan. Ya. Berarti berbeda hukumnya dengan orang yang mengingkari Al-Quran, tapi dia dengan cara dia tampakkan, dia perangi, sengaja dia tampakkan. Ini beda hukumnya. Berarti semua ya Pak, semua perbuatan maksiat bersama. Semua perbuatan maksiat dan kekufuran hukumnya berbeda dengan orang yang melakukannya sendiri, sembunyi, senyap, ya. Dia masih ada rasa malu, ya. Dengan orang yang dia melakukan kemaksiatan, melakukan kekufuran dengan cara memperlihatkan, menunjukkan, ya, penentangan, berbeda. Makanya Nabi juga menyebutkan dalam satu hadis, ya, kullu ummati mu'afa illa al-mujahid. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahid. Kata Nabi, semua umatku mu'afan, akan dimaafkan, diampuni dosanya oleh Allah, illa al-mujahid, kecuali orang yang terang-terangan, ya, melakukan kemaksiatan, ya, dengan bangga, dengan terang-terangan, dengan pamer melakukan perbuatan maksiat yang Allah haramkan. Orang ini berpotensi tidak. Lihat bagaimana berbeda. Nabi mengatakan kullu ummati, setiap umatku akan dimaafkan dosa. Berarti berbuat maksiat juga. Yang umatnya Nabi berbuat maksiat. Ya, setiap orang berbuat dosa. Dan maksiat dan dosa itu selama tidak ditampakkan, selama dia tidak berbangga-bangga, tidak menunjukkan, tidak memamerkan, ya, tidak menjaharkan, memperlihatkan dengan menunjukkan akan kebanggaan perbuatan maksiat tuanya, maka berpotensi untuk diampuni Allah SWT. Maka berbeda. Ya, adapun orang-orang yang menampakkan kemaksiatan, bahkan dengan bangganya dia mempertontonkan kejahatannya, kemaksiatannya, kekufurannya, ya, maka berbeda hukumnya. Pasti akan lebih dahsyat. Bahkan tadi, ya, berpotensi untuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir juga menentang. Ada banyak para orang kafir, bukan pada zaman banyak orang kafir yang juga menentang, tapi tidak seperti Abu Lahab berani menyampaikan, menyuarakan kejahatannya, penentangannya, peperangannya. Maka Al-Walid ibn Mughirah di antara yang memamerkan, menampakkan penentangannya kepada Allah dan Rasul. Ya. Maka Al-Walid ibn Mughirah di antara orang kafir yang memang sangat memerangi Nabi, sangat memerangi Nabi SAW, menentang Al-Quran, sehingga saking menentangnya direncanakan oleh apa ini? Ucapan apa ini yang pantas? Ya, yang pantas, yang layak untuk menghina si Muhammad, menghina Quran. Makanya ucapannya, dia katakan inna, tidaklah ini Al-Quran illa sihrun, dia ada sihir. Berarti Nabi Muhammad siapa? Pasti penyihir. Ini si Muhammad penyihir. Ini Muhammad penyihir. Quran itu adalah jaman. Berarti kalau Quran itu jampi-jampian gitu Pak ya.
Berarti ini kurangnya jampi-jampi ini. Jampi-jampi untuk menyihir. Ya, yusar. Ya, yang ditinggalkan, diwariskan oleh nenek moyangnya ini. In huwa illa qaulul bashar. Tidaklah huwa dia si Al-Quran ini ya qaulul bashar illa kecuali qaulul bashar, dia ucapan manusia. Apa yang diikuti? Ucapan Muhammad aja. Yaitu aslinya Allah bermatan sa'usli saqar. Apa konsekuensinya orang-orang seperti ini, kata Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memastikan untuk Walid ibn Mughirah dan yang semisalnya. Allah berkata sa'usli. Apa tadi? Apa tadi sa? Tadi Allah mengatakan sa'urhiku. Sekarang Allah kembali mengatakan sa'usli. Sa itu sinul istiqbal dia. Ya, untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Ya. Atau will akan. Sa'usli, usli maknanya sa'udkhil. Usli asla yusli maknanya adkhala yudkhil, akan memasukkan. Ya, aku akan memasukkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Kepadanya. Masuk kepada walid, domain kata ganti ya nya, kalau bahasa Indonesia nya. Saya akan memasukkannya. Siapanya ini? Al-Walid ibn Mughirah dan orang-orang yang semisal. Sa'uslihi saqar. Aku pasti akan memasukkannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ke dalam apa? Saqar, ke dalam neraka saqar. Saqar maksudnya neraka jahannam yang sifatnya saqar. Okay. Kata para mufassir, sa'udkhilu jahannam. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Ya. Kenapa? Kay yusalli harraha wa yahtariku binariha. Ya, agar dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia merasakan panasnya. Di saqar itu neraka yang har, yang panas. Ya, wa yahtarik binariha, yang akan membakar dengan api. Itu mana saqar. Ya, mana saqar kata para mufassir, ya, orang-orang yang masuk ke dalam neraka saqar, ya, maka sifat saqar ini adalah ya kayyaslah, agar dia masuk dan merasakan panasnya, wa yahtarik binariha, agar dia merasakan, agar dia terbakar dengan panasnya api neraka saqar itu. Lalu Allah mengatakan wa ma adraka ma saqar. Wa ma adraka, apakah? Ya, wa ma adraka, ya, dan apakah yang membuat kamu tahu? Atau maksudnya bahasa kita, tahukah kamu? Wa ma adraka, tahukah kamu, kata Allah Azza wa Jalla, ma saqar, apa itu saqar? Ya. Wa ma adraka, banyak ya dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah mengatakan wa ma adraka, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Wa ma adra lailatul qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Wa ma adra kama lailatul qadar. Banyak kata-kata wa ma adra, ya. Maknanya tahukah kamu, wa ma adraka. Artinya sebetulnya kalau secara bahasa adra itu ya membuat tahu. Ya. Apakah yang membuat kamu tahu? Gitu ya, secara bahasa, secara literalnya. Tapi maksudnya kalau secara mudahnya, apakah kamu tahu? Apa yang membuat kamu tahu, kata Allah Azza wa Jalla? Tahukah kamu, maksudnya ya? Masaqar, apa itu saqar? Ya. Lalu Allah menjelaskan saqar ini. Ya. Lalu Allah menjelaskan saqar, kenapa nanti ya Al-Walid ibn Mughirah itu nanti dimasukkan ke dalam saqar. Ya kan? Saya akan masukkan dia ke dalam saqar. Maka Allah jelaskan. Ya, Allah bertanya dengan wa ma adraka mas saqar itu pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menarik perhatian. Biar orang cari tahu itu apa saqar. Ya, jadi Allah buat penasaran. Ya, dia akan dimasukkan dalam saqar. Tahukah kamu itu saqar? Itu menunjukkan ya untuk kita semua cari tahu apa itu saqar. Kenapa harus masuk ke saqar? Ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan saqar ini sifatnya, neraka saqar ini la tubqi wa la tadhar. La tubqi. Ya,
Tubqi la, tidak. Tubqi itu maknanya dari asal kata abqa yubqi, menyisahkan, meninggalkan. Berarti sakor dia tidak meninggalkan, menyisakan. Apa itu? Lahman. Maksudnya apa? Meninggalkan apa nih? La tubqi, dia tidak meninggalkan, menyisakan, wala tadhar, dan tidak pula membiarkan. Apa itu maksudnya, Pak? Ya, makanya ini kenapa butuh tafsir tuh, Pak, masalahnya. Kenapa kita bukan hanya cukup dengan Quran, tapi juga butuh tafsir. Apa penjelasan? Apa penjelasan para ulama? Maksudnya Allah mengatakan neraka sakor itu neraka yang tidak menyisakan lahman, menyisakan daging. Ya. Kemudian wala tadhar, tidak meninggalkan. Apa yang tidak tinggalkan? Azama, tidak menyisakan, meninggalkan tulang. Illa ahraqathu, kecuali dihancurkan, dibakar dan dihancurkan. Itu. Jadi sekali orang masuk neraka sakor, dagingnya nggak tersisa, Bapak. Hancur, hilang. Saking dahsyatnya neraka sakor. Wala azama, tidak ada yang tersisa tulangnya. Kan kalau orang kebakar, Bapak, Bapak pernah lihat orang korban kebakaran, Bapak, yang mati gesek, masih ada tulangnya, kadang ada tulang. Masih dagingnya ada berserakan. Ya, kalau ada orang korban kebakaran, ada sisa-sisanya, masih ada tulangnya, kerak kepala itu, tengkoraknya, nggak hancur, nggak semuanya hancur. Ya. Tapi ini neraka sakor, sekali orang itu diceburkan di masuk neraka, kata Allah Azza, la tubqi wa la tadhar, tidak menyisakan daging dan tidak meninggalkan tulang, hancur habis semuanya, dibakar oleh Allah, sebakar-bakar. Ya. Kecuali pasti dibakar oleh Allah semuanya. Nggak ada yang nggak kena bakar, nggak ada yang nggak terbakar, nggak dihancurkan oleh Allah semuanya. Ya. Lalu juga Allah menyebutkan lawahatul lil bashar. Apa itu lawah? Lawah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala akan lawah, merubah, menghitamkan, menggosongkan, lawah. Ya. Lil bashar, untuk al-bashar, kulitnya jilid, ya, kulitnya dibakar, digosongkan, ya Allah, saking panasnya api neraka sakor, gosong, hitam, muswadda, ya, mughayyiratun lil bashar, muswaddatun lil julud, ya, kulitnya, ya, al-julud, jilidnya, kulitnya, ya, tubuhnya, kulitnya ini itu dibakar menjadi hitam, gosong. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menyebutkan sifat neraka yang lainnya. Alaiha, kata Allah, di atas neraka itu. Ya. Di atas neraka itu, ala apa? Ala, di atas. Ha, kembali kepada sakor. Alaiha, di atas neraka sakor itu, yang menempati, maksudnya yang menempati, yang menjaga neraka sakor itu, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa itu? Allah mengatakan tis'ata asyar, 19 orang penjaga. Ya. Berapa? 19 penjaganya, penjaga neraka berarti ini, ya. Bukan penjaga penjara ini, penjaga neraka. Ya. Penjaga nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dan surat yang lainnya, ya. Bagaimana Allah menyebutkan penjaga nerakanya, gilazun shidanun, yang keras, yang bengis, yang kasar, yang jahat, yang enggak punya rasa iba, yang enggak punya rasa apa? Kasihan. Itu sifatnya Allah menyebutkan sifatnya malaikat penjaga neraka itu, ghilazun shidanun. Ghilaz, keras, ya, ya, shidad, kejam. Ya. Ya, Allah juga menyebutkan sifatnya la ya'sun, gak pernah bermaksiat kepada Allah dengan apa yang Allah perintahkan. Sekali diperintah langsung dikerjakan. Ya. Ini malaikat-malaikat penjaga neraka itu yang gak pernah melakukan kedurhakan kepada Allah, gak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun atas apa yang Allah perintahkan. Sekali diperintah dikerjakan, gak tunggu-tunggu. Ya Allah, kasihan ya Allah, gak ada itu, gak ada malaikat kayak gitu. Gak pernah menentang sedikit pun.
perintah Allah Subhanahu. Sekali perintah. Kalau kita kan masih sholat zuhur, Allahu Akbar nanti masih ada gitu ya, masih penentangnya masih ada gitu ya. Nanti baru azan. Ada penentang tuh, nggak langsung segera. Malaikat nggak begitu. Malaikat sekali perintah langsung segera berlomba-lomba melaksanakan perintah Allah. Maka Allah menyebut fasabiqat, ya. Apa Allah menyebutkan sifatnya malaikat fasabiqati sabqa, yang selalu berlomba-lomba dalam melaksanakan perintah Allah, bersegera, berlomba-lomba, buru-buruan. Kalau kita bukan buru-buru, kita buru-buruan kalau mau dapat nikmat gitu ya, baru buru-buru tuh. Ada pembagian sembako buru-buru. Tapi kalau suruh perintah Allah kita nggak buru-buru gitu. Paling juga kenikmatan juga sebenarnya, nikmat yang hidden ya, nggak terlihat aja itu kenikmatannya. Ya, kita punya nikmat itu terlihat langsung. Yang kalau nggak tampak nanti deh. Ya. Maka ini malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya, itu jumlahnya 19. Sehingga ini menjadi celaan juga. Sehingga jumlah 19 ini juga menjadi celaan bagi orang-orang kafir. Oh, jumlah 19. Ternyata penjaga malaikat itu orang, termasuk Abu Jahal, kata para ulama, para mufassir, ya. Orang-orang kafir ketika mengetahui bahwasanya penjaga neraka itu hanya 19, mereka menertawakan, melecehkan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian menyebutkan bahwasannya yang nanti akan menjaga, berkuasa atas neraka itu, ya, yang akan menyiksa orang-orang dan neraka itu adalah 19 malakan minaz zabaniyatil ashidda, ya, itu 19 malaikat zabani, namanya penjaga neraka itu apa? Malaikat zabaniyah, ya, malaikat zabaniyah. Al ashidda yang keras, yang kejam, ya, itu penjaganya. Padahal malaikat ini yang kemudian para orang-orang kafir ketika mendengar malaikat 17-19, wah 19 kecil sedikit, ya. Padahal malaikat gimana besarnya malaikat, Pak? Bukankah Rasulullah pernah menggambarkan malaikat Jibril alaihissalam, ya? Malaikat Jibril itu ya pernah dilihat oleh Nabi dalam bentuk aslinya, dalam wujud aslinya. Itu besarnya berapa? Sayapnya kalau dikibaskan itu menutup ufuk, menutup bumi. Berarti berapa besarnya itu malaikat? Baru sayapnya itu. Ya. Sayapnya kalau dia dibentangkan sayapnya malaikat itu menutup bumi. Kalau 19 berarti besar apa itu? Ya, itu satu. Berarti kalau 19 bagaimana tuh? Berapa besarnya malaikat itu? Ya dia pikir 19 seperti manusia. Ya orang-orang kafir mengira bahwa malaikat itu seperti dirinya manusia, yang kecilnya yang gedenya sama. Wah 19 orang. Kalau kita penghuni neraka 100 orang, kata Abu Jahal dan orang-orang kafir ketika mencela ayat ini, ya. Kata mereka 19 orang. Berarti kalau kita penghuni neraka itu 100 orang dan lebih, ya, dan lebih banyak dari itu, kita bisa kalahkan malaikat, bisa keluar dari neraka. Wah, kan dia penjara ya. Mungkin dia berbayangan penjara yang sipirnya, yang penjaga penjaranya ya cuma sedikit, sementara dia banyak, kita bisa serbu dia, kita bisa serang, ya. Kita bisa keluar dari neraka kalau gitu. Wah. Ya, mereka salah menduga. Dia pikir malaikat seperti manusia, yang besarnya, kekuatannya, yang kekejamannya. Mereka lupa ini adalah malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang keras, yang kejam, yang besar, yang bengis, yang nggak pernah menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang disampaikan. Ya, bahwa tolong ingatkan ya, kita baru sampai sini seperti ini. Jangan sampai nanti kita ulang-ulang lagi nih. Kita sampai di ayat ini, insya Allah kita akan lanjutkan dalam ayat yang ke berapa ini? Yang ke-31. Yang ke-31 ya Bapak Salam. Ya tentang bagaimana siapa itu penjaga neraka yang 19 itu, maka dia akan ditafsirkan, disebutkan dalam ayat berikutnya insya Allah. Kita pada ayat yang ke-31 insya Allah pada kesempatan itu. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada pertanyaan Pak? Ya. Sa'uslihi.
Saurihiku. Nah, ini tinjauan bahasa Arab ya. Iya. Iya, ada dalam tataran bahasa Arab. Ada namanya domir, kata ganti. Ya, kata ganti itu ya. Kata ganti huwa misalnya. Ana kalau saya gitu ya. Ana saya. Gitu. Dan kata ganti ini dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, ada munfasil, ada muttasil. Ada kata ganti munfasil yang berdiri sendiri, yang tidak munfasil terputus, dia tidak bisa dihubungkan dengan kata-kata yang lainnya. Ada muttasil yang dia terhubung dengan kata-kata sebelumnya. Misalnya saya seorang dokter, ini munfasil, ana tabib misalnya. Buku saya, rumah saya, nah itu yang digunakan bukan ana, tapi ada namanya domir muttasil. Domir muttasil dari ana itu ya sukun, ya mutakallim. Ya, baiti nanti. Kan ada baiti jannati, rumahku surgaku. Oke, gitu ya. Begitupun ada kata ganti orang ketiga, bisa dia. Dia dalam bahasa Arabnya huwa, kalau laki-laki huwa, kalau perempuan hiya. Ya, huwa. Itu domir munfasil. Domir yang terputus, huwa mudarris. Misalnya rumahnya bukan baitu huwa, bukan. Ya, huwa artinya dia. Tapi ketika digunakan rumahnya, itu bukan rumah dia gitu loh, kalau bahasa Indonesia bukan rumah dia tapi rumahnya. Nah, bahasa Arabnya baituhu. Oke, kata gantinya bukan huwa yang dipakai, tapi domir mutasil, domir yang bisa dihubungkan dengan kata sebelumnya itu hu. Maknanya huwa sama. Nah, dan domir ini, kata ganti ini, itu adalah sifatnya mabniyun. Sifatnya tidak bisa berubah akhirannya, walaupun ada faktor yang menyebabkan dia berubah. Nah, ya. Nah ini sehingga dia tidak berubah. Saurhiquhu, ya, saya akan binasakan, akan timpakan kesusahan kepadanya. Ini kalau dalam bahasa Arab hu di sini itu dia kedudukannya sebagai objek maf'ulun bi, yang terkena perbuatan pelaku, ya, yang harusnya itu harokatnya fathah. Kalau saya diganti hu ini menjadi Hamid misalnya, Yasir nama orang misalnya, Khalid misalnya nama orang. Saurhiquhu Khalidan. Dia harusnya fathah. Dia harusnya fathah. Ya. Kenapa? Karena dia sebagai objek yang terkena perbuatan pelaku. Misalnya saya baca Al-Quran pelaku. Aqra'ul Qur'ana, pasti fathah. Akhirnya fathah harus. Lalu kenapa dia tidak fathah? Kenapa dia tetap dhammahu? Karena dia kata ganti, dan kata ganti itu nggak bisa berubah selama-lamanya akhirnya. Tapi ada pengecualian tetap. Ya, maka dia bukan saurhiquha, tapi saurhiqul pasti. Ya. Lalu kemudian pada kata sauslihi, ya, sauslihi, ya, kok nggak sauslihu? Nah itu dia. Harusnya hu, ya, harusnya dia sauslihu. Ya, kapan kemudian pengecualiannya di sini pengecualian? Kapan domir yang tadinya hakikatnya dia adalah mabniyun, tidak bisa berubah, selalu harus selalu huhu, ya. Ya, itu kalau dia diikuti dengan fiil kata kerja yang akhirannya adalah ya sukun tadi, seperti ya sukun. Ya, kalau seandainya bukan ya sukun, kan saurhiku akhirnya qaf, ya kan? Saurhiku akhirnya qaf, ya Pak, ya. Saurhiku, maka dia pasti akan dom, saurhiku. Ya. Tapi kalau fiilnya kata kerjanya itu akhirnya ya sukun, sausli asla yusli ya sukun, maka domirnya pengecualian harus ikut dia menjadi kasar, sausli, bukan sausliu. Ini tinjauan bahasa Pak Doni, ya. Ini tinjauan bahasa. Ya seperti itu. Apa? Bukan dari harokat sebelumnya, kan? Linya. Oh bukan. Bukan karena ini ya. Maka nanti seperti ada, kalau ada ya sukun biasanya seperti dalam huruf jar. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi. Ada ya itu. Ya sukun ini, ya. Karena kalau di fihu itu sebagai para mengatakan ini lisiqal, karena berat.
Ya setelah ya syukur itu kemudian diikuti dengan hu, itu berat. Fihu. Orang Arab berat mengatakan dengan kalau ada ya sukun kemudian diikuti dengan hu, berat. Fihu. Ya. Maka yang meringankan lisan mereka maka dikasarkan. Pada asalnya nggak boleh tuh hu itu dhamir mabniun. Dia harusnya tidak boleh berubah, dia tetap dhamma. Tapi dalam hal ini pengecualian untuk meringankan pengucapannya maka dia dikasarkan itu. Ya, meringankan. Makanya zalikal kitab, Quran itu ya la raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Hi-nya itu kepada Quran, kepada kita. Kembali kata ganti itu kepada kita. Ya, zalikal kitab, Quran itu ya, kitab itu la raiba, tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Nyanyi kepada siapa nih? Kepada kita. Harusnya fihu itu. Ya. Tapi di sini kenapa dikasrahkan? Ya, karena untuk meringankan. Karena setelah ya sukun itu paling mudah itu fihi, gitu. Bukan fihu, berat orang. Gitu. Walaupun ada di sebagian tempat di Arab itu tetap mempertahankan kaidah bahwasanya dhamir itu nggak boleh berubah. Sehingga ada di sebagian di kitab Al-Quran juga ada disebutkan dengan fihu, ada. Itu ya. Harus bahasa begitu. Sa'usli. Ya. Jadi kalau yang seperti ini diikuti kata kerja yang akhirnya huruf sakit namanya, huruf illah. Namanya fi'il naqis namanya. Kata kerja yang huruf terakhirnya huruf sakit ya, seperti ya ini, dia seperti ini mengikuti. Sa'usli. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi Bang? Waalaikumsalam. Mengenai larangan sholat di antara dua setan itu, Ustaz. Apakah berlaku untuk pada saat kita mau masuk ke masjid pada saat misalnya sebelum maghrib? Nah, kemudian yang kedua mengenai umat muslim yang semua masuk surga. Tadi akan ada yang tidak diampuni yang mereka menampakkan maksiatnya. Apakah mereka itu nanti akan di neraka itu selama-lamanya umat musliman? Ya, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali ya. Masalah tentang dua tanu syaitan. Ya, Nabi menyebutkan ini tempat di mana ya tidak boleh mengerjakan sholat. Sholat yang dimaksudkan para ulama itu sholat sunnah mutlak atau para ulama. Ya, sholat sunnah yang tidak ada penamaan. Yang kapan saja kita boleh mengerjakan sholat sunnah. Ya. Jadi ada sholat sunnah yang tidak ada penamaannya. Artinya kita kapan saja boleh mengerjakan sholat sunnah selama bukan di waktu-waktu yang diharamkan. Ya, misalnya kita lagi santai nih, lagi gabut gitu ya, lagi nggak ada kerjaan, sholatlah Allah kedua rakaat. Namanya sholat apa? Mutlak. Nabi SAW kalau punya masalah maka Nabi sholat. Nabi ada masalah atau ada apa, Nabi sholat dua rakaat. Kayak kita misalnya iktikaf. Apa sih yang diperbanyak saat iktikaf? Sholat apa? Sholat mutlak. Kita lagi baca Quran, habis itu udah banyak dibaca Quran, udah agak lelah, capek, udah misalnya agak boring sama manusia itu ya, ada rasa jenuh gitu ya. Maka dia menyelingkannya dengan baca sholat lagi. Sampai sholat mutlak. Dan tidak ada terikat dengan waktu, kapan saja boleh dikerjakan, siang malam boleh dikerjakan. Namanya sholat apa? Mutlak. Ya. Dan sholat mutlak ini berlaku pada larangan ini. Dia tidak boleh dikerjakan pada saat-saat yang Nabi melarangnya untuk dilakukan. Seperti ketika ghurubu syams, terbenamnya matahari, saat terbitnya matahari, itu nggak boleh. Pada saat terbitnya matahari kita nggak boleh mengerjakan sholat sunnah di sini. Ya. Tapi sebagian para ulama mengatakan sholat sunnah yang dimaksud tidak boleh dikerjakan itu sholat mutlak. Ya. Makanya pas saat hadis tentang keutamaan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir kepada Allah, dia duduk menetap di masjid, dia berzikir, membaca zikir, mendengarkan kajian, ya. Kemudian setelah itu, ya, dia menutupnya dengan sholat 2 rakaat. Nabi mengatakan man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma yusalli rak'atain kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tama. Walaupun hadis ini diperselisihkan derajatnya. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Ya.
Tapi para ulama ada mata lebih cenderung pada hasan sebagai para ulama. Berarti boleh dijadikan hujjah. Ya. Kapan sih hadis itu dijadikan hujjah? Kalau derajatnya sahih atau hasan. Berarti hadis itu dhaif, ya sebagai para ulama mengatakan tidak boleh dijadikan hujjah, nggak boleh dijadikan hujjah. Ya, tidak dijadikan hujjah. Kecuali hadis dhaif yang banyak syawahidnya, yang banyak penguatnya. Ada hadis-hadis yang banyak, lalu dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain, baru dia menjadi hasan li ghairi. Ya berarti bisa diamalkan. Ya. Nah ini hadis-hadis ini, hadis tadi yang hadis kita sebutkan, kata Nabi, man shallal ghadata fi jam'. Barang siapa yang salat subuh berjamaah. Ya. Ghada itu salat di pagi hari pas subuh. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kata Nabi, summa qa'ada, lalu kemudian dia duduk. Ya dia duduk menetap. Ya, dia langsung pulang, dia langsung pergi. Yadhkurul, apa yang dia duduk? Yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Dia duduk berzikir kepada Allah. Terbitnya matahari. Ya. Summa, kemudian kata Nabi, shalla rak'atain. Kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Ya. Ini Nabi SAW ya tidak langsung mengatakan langsung tuh. Para ulama jelas ketika mengatakan summa, Nabi mengatakan summa, itu nggak boleh langsung dikerjakan pada saat terbitnya matahari. Summa itu menunjukkan adanya jeda. Ya, adanya jeda kata para ulama ditunggu, berarti setelah matahari itu sudah lewat dari terbit. Ya, sekitar berapa tuh ulama ada yang mengatakan 10-15 menit dari sejak terbitnya matahari baru mengerjakan salat. Ya berapa rakaat Nabi mengatakan summa yusolli rakaatain. Kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat, tapi nggak menamakan, tidak menamakan salat apa ini. Yang penting salat 2 rakaat. Ya. Sehingga ada para ulama yang membawa salat ini ada salat mutlak, ada juga mengatakan salat duha karena dikerjakan di waktu duha. Maka apa keutamanya kata Nabi? Maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Ya. Dan para ulama mengatakan maka yang dilarang, yang sangat dilarang untuk mengerjakannya pada saat terbitnya matahari, terbit matahari disebut oleh Nabi tempat keluarnya 2 tanduk syaitan, kata Nabi. Kenapa dilarang? Karena pada 2 tempat ini ada tempat keluarnya 2 tanduk syaitan. Ya. Yang dimana kita nggak boleh beribadah pada saat itu karena nanti khawatirnya kita dianggap beribadah kepada syaitan. Ya. Kita seakan-akan kita kalau kita mengerjakan ibadah pada saat itu, maka sekarang kita beribadah kepada syaitan. Maka dalam rangka menghindari itu, maka kita nggak boleh sholat di situ. Ya itu ya. Bisa, tapi kalau ada pun sholat misalnya sholat wajib, ya sholat wajib misalnya, orang bangun pas saat terbitnya matahari, belum subuh nih, ya karena udzur, misalnya dia ketiduran, ya kata Nabi kan, man nama an sholatin aw nasiyaha fa kafaratuhuma ay yusalli idza dzakara. Barang siapa yang ketiduran, kata Nabi, tertidur, ya, atau dia lupa mengerjakan sholat, maka kafaratnya, tebusannya, sanksinya dengan dia mengerjakan sholat pada saat dia mengingatnya. Jadi kalau kita subuh itu kebablasan, Pak, ya, itu bukan berarti nggak ada subuh, itu wajib subuh. Kapan mengerjakannya? Pada saat kita bangun, berarti pada saat kita, kalau lupa saat kita ingat, berarti kita langsung mengerjakan saat itu. Nah, bagaimana kalau misalnya bangunnya pas terbitnya matahari? Boleh nggak dikerjakan? Boleh kerjakan. Buat ditunda, wah nantilah 16 menit lagi meninggal gitu, wajib ini wajib. Ini nggak boleh ditunda kalau ini. Ya. Dan juga sebagai ulama mengatakan pada saat tahiyatul masjid, ya, termasuk tahiyatul masjid, kita masuk masjid pada saat terbitnya matahari, atau pada saat masuk masjid saat terbenamnya matahari, apakah boleh mengerjakan tahiyat? Boleh. Para ulama mengatakan boleh. Masih lebih kepada yang tidak dibolehkan itu ketika mengerjakan yang salah sunnah mutlak. Semalam lebih kepada itu. Ya, walaupun ya kalau bisa yang afdalnya juga sebaiknya dihindari. Kecuali tadi yang wajib tadi yang harus dikerjakan segera, ya kan. Ya wallahu a'lam bishawab. Gitu. Yang kedua apa? Ini Ustaz mengenai umat muslim yang menampakkan apakah mereka gagal di Masya Allah, bagus. Ya ini apa namanya? Hadis yang tadi kita sebutkan. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kullu ummati mu'afan illal mujahir. Semua umatku itu mu'afan, dimaafkan. Ya, akan dimaafkan, diampuni dosa-dosanya illal mujahir. Mujahir jahara yujahir. Maknanya menampakkan.
maknanya memperlihatkan, ya, seakan-akan dia bangga dengan kemaksiatan yang dilakukannya, ya. Kecuali ini, ya, apakah makna orang yang Nabi mengatakan tidak akan diampuni, umatku semuanya akan diampuni kesalahannya kecuali orang yang menampakkan, memperlihatkan dengan bangganya kemaksiatannya. Apakah ini selama-lamanya kemudian dia dalam neraka gitu ya? Apakah ketika dimaafkan berarti konsekuensinya kalau tidak diampuni, tidak dimaafkan, maka itu berpotensi tidak dalam neraka selama-lamanya, begitu kan ya? Ini tidak seperti ini, ya. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, yang tidak dimaafkan maksudnya ini hanya sebuah ancaman keras, kata para ulama. Ya. Ini hanya ancaman keras, ya, bukan berarti kemudian orang ini dalam neraka selama-lamanya, tidak. Ya, sebagaimana kesyirikan, kecuali kesyirikan iya. Ya. Bukankah selain kesyirikan dan dosa-dosa yang sejenisnya, semisal dari kesyirikan yang bisa membatalkan keimanan, itu berpotensinya dosa itu akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa 48. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain itu. Berarti dosa yang tidak diampuni mana? Syirik. Itu pun dosa yang dimaksudnya, dosa syirik yang dimaksud oleh Allah yang tidak akan diampuni kalau tidak bertaubat. Ya, tidak bertobat. Bagaimana kalau seandainya orang yang berbuat syirik kepada Allah dia bertobat kepada Allah? Ya, maka dosanya diampuni pasti. Ya, semua dosa ketika bertobat itu pasti diampuni. Ya, termasuk dosa yang diancam yang tidak diampuni. Termasuk semua dosa, semua perbuatan dosa yang diancam tidak akan diampuni oleh Allah, kalau bertaubat pasti diampuni. Nabi mengatakan, "Man taba ya minadz-dzamb kaman la dzanbalah." Kata Nabi, barang siapa yang bertobat dari dosa-dosa apapun yang dia kerjakan, ya, maka la kaman la dzanbalah, seperti orang yang enggak punya dosa, dihapuskan. Pasti diampuni selama dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Ya, juga termasuk tadi, ya, maka ini, ya, yang dimaksud yang tidak akan diampuni selama-lamanya. Kalau selama-lamanya yang membuat dia kekal di neraka, kalau tidak diampuni selama-lamanya berarti kekal di neraka selama-lamanya. Itu konsekuensi. Ya. Itu maksudnya dosa syirik yang itu pun kalau dia tidak bertobat kepada Allah dari kesyirikannya, dia meninggal wafat di atas kesyirikan. Ya. Lalu Allah menyebutkan pada bagian yang kedua, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosanya. Ya, bagaimana maksudnya? Orang-orang yang berbuat dosa selain syirik yang dia tidak bertobat kepada Allah, ya. Yang juga tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini semua dosa, semua maksiat yang kita kerjakan selama kemaksiatan itu bukan kesyirikan kepada misalnya. Kenapa ada semisalnya, Bapak ya? Karena ada dosa yang sama seperti syirik. Ya, yang mengeluarkan orang dari Islam, mengkafirkan. Ya, seperti tadi melecehkan Quran. Ini kufur. Sama seperti kesyirikan tingkatnya. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, selama itu bukan kesyirikan yang semisalnya, sekalipun dia berbuat dosa yang banyak, yang besar, lalu kemudian tidak bertobat kepada Allah, dia punya potensi dosa-dosa yang diampuni Allah. Ya, itu bahasanya. Berarti misalnya ada orang berzina, ada orang membunuh, kemudian tidak bertobat, habis membunuh ketabrak, kan nggak sempat bertobat tuh ya, meninggal, berarti meninggal atas pembunuhan, meninggal atas perbuatan membunuh, dosa besar. Apakah diampuni dosanya? Diampuni. Ya, insya Allah akan diampuni. Selama tidak ada kesyirikan lakunya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi maksudnya kata Allah, lima yasha maksudnya tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Kalau Allah iyasha yaghfir. Kalau Allah menghendaki kepada orang-orang yang berbuat dosa selain syirik kepada Allah, Allah ampuni baginya, lalu Allah masukkan dalam surga langsung. Wa iyasha yu'adzib. Kalau Allah juga menghendaki, Allah azab terlebih dahulu, ya. Kemudian Allah setelah membersihkan dari dosa-dosanya, Allah keluarkan ke neraka dan masuk dalam surga. Tapi orang berbuat syirik selama-lamanya. Nah, maka hadis tadi ini hanya berupa ancaman yang berat. Rasulullah ingin mengancam biar orang itu tidak boleh berbangga-bangga dengan dosa. Ini hanya lebih kepada ancaman. Ya. Kalau bertanya apakah akan juga diampuni dosa, diampuni oleh Allah.
Apalagi kalau dia bertobat, apalagi kalau dia bertobat, ya. Apalagi kalau ya, ini menunjukkan ancaman ini agar dia bertobat, ya agar dia tidak melakukan menampakkan kemaksiatan, agar dia takut sama Allah, dia malu dengan perbuatan maksiat lakukan. Ini maksudnya ya, lebih kepada ini, lebih kepada ancaman, ya, tapi bukan kepastian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Tapi tutup dengan kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.